Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang saya di kelas 12 MIPA 1 jam ke 56 tanggal 1 Maret tahun 2021. Langsung saja kita pelajari tentang jurnal khusus dan jurnal umum. Silakan dibuka LKS-nya halaman 62. Ini adalah siklus pertama dari akuntansi perusahaan dagang, yaitu tentang jurnal khusus dan jurnal umum. Apa jurnal khusus? Yaitu jurnal yang sering terjadi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pekerjaan dalam memindah buku ke buku besar. Nah, yang penting kalian pahami adalah, sekaligus diingat-ingat, macam-macam jurnal khusus. Ada 4. Satu, jurnal penerimaan kas. 2, jurnal pengeluaran kas. 3, jurnal pembelian. Dan jurnal penjualan. Nah, ini. Ya, itu jurnal khusus. Ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Baru setelah itu jurnal umum. Nah, sekarang yang pertama jurnal penerimaan kas. Kas adalah apa? Uang. Kalau sebuah perusahaan menerima uang, berarti menerima kas. Sudah ya? Maka uang yang diterima itu diperoleh dari transaksi apa saja? Penjualan tunai. Satu ya. Yang kedua, penerimaan pelunasan kredit atau utang usaha. Dalam sisi perusahaan, itu namanya pelunasan atas piutang usaha. Dari sisi pelanggan, namanya pelunasan dari utang usaha pelanggan. Pembayaran utang usaha dari pelanggan. Dan pendapatan lain-lain yang di luar usaha. Pertanyaan saya, apa bedanya usaha dan di luar usaha dalam hal ini? Apa bedanya? Langsung saja pada contoh. Contoh, saya punya toko sepeda motor. Showroom ya, showroom sepeda motor. Maka usaha saya adalah jual beli sepeda motor, jelas? Kok tiba-tiba saya menjual kulkas? Maka kulkas yang saya jual itu kan dapat uang. Namanya di luar usaha. Paham?
Contoh saya adalah punya toko retail. Retail sudah ya, kayak kopsis ya. Jual telur, jual sayur, jual minuman, jual perlengkapan mandi, dan lain sebagainya ya. Kalau yang saya jual adalah sikat gigi, maka transaksinya adalah transaksi usaha. Kalau yang saya jual adalah kursi, transaksinya adalah transaksi, paham ya? Maka seluruh penerimaan uang dari setiap transaksi itu masuk penerimaan kas. Sekarang pengeluaran kas. Maka seluruh pengeluaran atau pembayaran apapun dengan uang, maka masuk pengeluaran kas. Baik itu usaha maupun di luar usaha. Jelas ya? Maka kalian nanti bisa baca ini seperti itu. Logikanya begitu ya. Insya Allah anak IPA cepat paham ya. Insya Allah, jika Allah menghendaki ya. Berikutnya, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah transaksi atas pembelian. Saya ulang, jurnal pembelian ini adalah transaksi atas pembelian. Saya ulang, jurnal pembelian itu adalah transaksi atas pembelian. Pembelian apa? Suatu barang. Barang apa? Barang dagangan atau barang di luar usaha. Contoh tadi, showroom sepeda motor. Ketika membeli sepeda motor berarti masuk ke dalam jurnal pembelian. Iya. Ketika kredit. Jelas? Kalau pembelian tunai masuk ke mana? Pengeluaran kas, pintar. Ini MIPA tapi ahli ekonomi juga ya. Betul ya. Beli sepeda motor tunai masuk pengeluaran kas. Beli sepeda motor kredit masuk pembelian. Jelas ya. Beli etalase tunai masuk pengeluaran kas. Beli etalase kredit masuk jurnal pembeli. Jelas ya? Maka di sini pembelian barang dagangan, perlengkapan pembelian dan lain-lain wes. Pokoknya yang penting beli secara kredit. Berikutnya adalah penjualan. Ini adalah penjualan barang dan barang dagang dan selain dagang secara kredit. Ini masuk ke dalam jurnal pembeli. Ya. Showroom sepeda motor menjual sepeda motor kredit masuk jurnal penjualan. Jual ya. Iya. Jual ya. Showroom sepeda motor jual sepeda motor tunai masuk penerimaan kas. Showroom sepeda motor jual sepatu masuk kredit jurnal penjualan. Showroom sepeda motor jual
keset tunai masuk penerimaan kas. Jelas ya? Berikutnya adalah tentang jurnal umum. Sudah? Ini ya. Pada perusahaan dagang jika suatu transaksi tidak dimasukkan ke dalam jurnal khusus akan dicatat ke dalam jurnal umum. Apa saja? Apa saja? Apa saja yang dicatat? Nih. Insidental, tidak sifatnya rutin atau sering terjadi. Jelas ya? Contohnya apa? Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh ini, contoh transaksi ya. Sekarang saya coba tanya kalian, kalian jawab. Ini namanya analisis untuk menentukan apakah masuk ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal umum. Nah, coba. Yang lainnya menyaksikan ya. Sama-sama saling menyaksikan. Ini masuk ke dalam mana? Yang ini. Maka sebelum kalian menganalisis, nah ini perlu saya buka dulu, yaitu tentang ini kayaknya belum dijelaskan nih. Sudah saya jelaskan ini? Belum ya? Nih, yang kredit. Jadi kalau di soal itu ada model begini, itu pasti secara kredit. Kalau penjualan secara kredit masuk jurnal penjualan. Kalau pembelian secara kredit maka masuk jurnal pembelian. Kalau pembelian secara tunai masuk pengeluaran kas. Kalau penjualan tunai masuk penerimaan kas. Balik lagi ke contoh. Tanggal 1 Desember yang ini masuk yang mana? Jurnal pembelian. Ada ininya. Yes. Tanggal 1 Desember yang ini masuk ke mana? Ada di sini. Buku kas keluar, pengeluaran kas. Sudah ada di sini. Sudah dianalisis sendiri oleh LKS-nya. Kalau BKK, buku kas keluar. Bukti kas keluar. Ini berarti pengeluaran kas. Kalau BKM, bukti kas masuk, berarti penerimaan kas. Wes, sekarang yang tidak ada itunya ya. Nah ini, apa ini? Jurnal pembelian. Ini jurnal penjualan. Nih pembelian. Ini penerimaan kas. Ini pengeluaran kas karena melunasi faktur. Ingat, kalau ada faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Faktur. Melunasi faktur berarti melunasi transaksi kredit atas pembelian karena melunasi ya.
Berarti kalau melunasi itu adalah pengeluaran kas. Ini tanggal 10. Penerimaan kas. Ini pengembalian barang dagang. Lewati ya. Lewati dulu. Ingat tanggal 11 ya. Dilewati ya. Ini apa? Jurnal penjualan. Ini pengeluaran kas. Ini pengeluaran kas. Ini jurnal penjualan. Ini pembelian. Ini pengeluaran penerimaan kas. Ini pengeluaran kas. Ini penerimaan kas. Yang ini jurnal pembelian. Lanjut. Ini pengeluaran kas. Yang ini penjualan. Yang ini penerimaan kas. Yang ini. Yang ini. Dah ya. Sudah kan analisa dan digolong-golongkan ya. Yang tidak ada tadi apa? Tanggal 11 ya. Ini yang tidak ada. Tanggal 11 yang ini. Coba kita cek jawabannya. Sudah. Yang sudah kalian golongkan itu nanti langsung dipindah ke dalam jurnal khusus. Diletakkan ke jurnal pembelian yang mana tadi yang kalian sebut jurnal pembelian, langsung masuk ke sini. Seret. Yang perlu dipahami adalah tentang format. Nah ini. Di atas sendiri adalah nama perusahaan, di bawahnya jenis siklus akuntansinya apa. Ini jurnal pembelian periode akuntansi. Dihitung per akhir bulan Desember pada tahun berjalan. Terus ada kolom tanggal, ada kolom keterangan. Keterangan diisi nama perusahaan. Syarat pembayaran yang keterangan sebelumnya ada N per 30, ada 2 per 10, N per 30, ada EOM, ada N per 30, EOM. Yang tadi syarat pembayaran itu ya. Ini adalah syarat pembayaran, langsung diisi di sini. Ref dikosongi dulu, baru di sini adalah debit. Kolom debit itu isinya ada 2 akun. Ada pembelian, ada serba-serbi. Kalau pembelian itu langsung satu nama akun. Ya kan? Makanya masuk kategori jurnal pembelian. Masuk kategori jurnal khusus. Tetapi di serba-serbi ini tercantum nama akun yang macam-macam. Yang lebih dari satu. Maka di sini akhirnya disebutkan nama akun, menunjukkan bahwa kolom ini adalah kolom nama akun. Kalau kolom ini nama akunnya adalah pembelian. Paham dari sini? Paham ya? Sini refnya. Jadi pembelian ini itu langsung keterangannya ini. Kalau yang ini serba-serbi, ini nama akunnya langsung ke sini. Keterangannya di sini, syaratnya ini, tanggalnya ini. Kredit, pembelian kredit, maka di kolom kredit nama akunnya adalah langsung utang dagang. Saya ulang, langsung utang dagang. Saya ulang, langsung utang dagang. Jelas? Jelas ya? Gimana? Yang serba-serbi itu adalah menentukan nama perkiraan atau nama akun dari saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the session. dari transaksi. Saya ambil contoh adalah ini ya. Tanggal 5. Yang dibeli apa?
Saya balik ke sini lagi. Tanggal 5. Transaksinya. Nah ini. Transaksinya adalah pembelian peralatan kantor. Ingat, peralatan kantor ini masuk barang dagang atau barang di luar dagang? Di luar dagang. Maka setiap pembelian yang bukan pembelian usaha masuk ke dalam kolom serba-serbi. Paham? Nah, yang dibeli apa? Peralatan kantor. Maka yang diperkirakan sebagai nama akun adalah peralatan kantor. Inilah yang diambil kata-kata ini sebagai nama akun. Paham? Maka di sini dijadikanlah sebagai nama akun, yaitu peralatan kantor. Kalau lain-lainnya, nama akunnya pembeli, yang menunjukkan ini adalah pembelian barang dagang. Paham ya? Semuanya masuk dalam utang dagang di sini. Di kolom kredit semuanya masuk utang dagang. Jadi yang transaksi pembelian kredit itu di kolom kredit namanya utang dagang. Di kolom debit itu bisa pembelian, bisa serba-serbi. Untuk menentukan serba-serbi dan untuk menentukan nama akun dari serba-serbi, dilihat transaksinya. Yang jelas di serba-serbi itu adalah transaksi pembelian kredit yang di luar usaha. Paham? Contoh, membeli kipas angin kredit, maka nama akunnya kipas angin. Membeli lemari kredit, nama akunnya lemari. Tokonya adalah toko showroom sepeda motor. Membeli sepeda motor kredit, maka nama akunnya pembelian. Paham? Di kolom debit. Di kolom kredit semuanya utang dagang. Paham? Maka di dalam jurnal pembelian itu, di kolom kredit itu hanya ada utang dagang saja. Seret. Begitu ya. Berikutnya dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Atau ada pertanyaan satu aja? Tidak ada ya, cukup ya. Ref itu tidak usah diisi dulu ya. Ini sama, ref ini dan ini sama. Ya, sama. Ini ref ini itu nanti diisi adalah nomor halaman. Ref ini. Diisi nomor ref itu ya. Diisi kode ini. Kode akun. Diisi kode akun, iya. Ini diisi kode. Kalau di jurnal ini diisi kode akun. Ini pinter ini ternyata ya. Pinter akuntansinya. Nyaut ya. Les. Enggak ya. Ya, gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.